Tadi pelajaran siapa sebelum Ibu? Pelajaran Sumarti. Oh, Ibu Sumarti. Ya. Pintunya memang seperti itu. Iya, Ibu. Nangis. Oh, nangis. Oke, nanti tanggal 21 ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya. Sabrina Zalfa, Hadir, Ibu. Yola Anissa, Hadir, Ibu. Antalia, Hadir. ya, hadir. Kelas ini termasuk rajin ya kehadirannya. Kalau tugasnya kita tidak tahu ya, nanti akan dicek. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Cerpen. Cerpen itu apa sih? Cerita pendek. Cerita pendek. Kalau definisi secara teoritisnya, cerpen adalah Kumpulan. Cerpen adalah karya sastra. Saya, Bu. ya silakan kalian. Cerpen adalah suatu karya sastra yang memiliki 10.000 kata dan dibaca dalam sekali duduk. Satu kali duduk, Ibu. Kalau 2 kali duduk gimana contohnya memang? Belum saya. Oh, gitu. Belum sampai tamat, Ibu. Pertama. Ada lagi yang punya pendapat cerpen itu apa? Cerita yang berisikan pesan moral, Ibu. Yang berisi pesan moral. Oke. Ada lagi? Berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Tidak berisi 10.000 kata. Oke. Cerita pendek. Salah satu karya sastra. Ya. Apa? Coba ada yang bisa menyatukan dari pendapat kalian tadi? Tidak lebih dari 10.000 kata. Berisi pesan moral. Terus Dibaca dalam sekali duduk. Nah, ada yang bisa menyatukan nggak ini menjadi satu kalimat itu? suatu karya sastra yang berisi pesan moral Kurang dari 10.000 kata. Ada pesan moral. Dibaca dalam sekali duduk. Oh, coba, Ibu. Ya, silakan Sabrina. Cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang berisi pesan moral yang ditulis tidak lebih dari 10.000 kata dan dibaca dalam sekali duduk. Nah, benar sekali. Oke, kasih tepuk tangan untuk Sabrina. Luar biasa ya. Kalau pengarang biasanya anak bahasa Indonesia itu juara 1 ya. Nih, jadi dengan cerita pendek itu adalah salah satu karya sastra yang berisi pesan moral tidak lebih dari 10.000 dan dibaca dalam sekali duduk. Kemudian kemarin kita sudah membahas juga mengenai struktur dari cerita pendek. Ada apa saja strukturnya? orientasi, Orientasi, komunikasi, klimaks, konspirasi, klimaks, resolusi koda, koda. Pokoknya jangan diganti U ya. jadi kuda, Udah. Orientasi itu apa? membuka, Ibu. Buka atau pengenalan awal ya, mengenai tokohnya, kemudian latarnya,
harusnya yang bikin seru. Kemudian resolusi, penyelesaian masalah. Kode, Penutup. kode bentuk Ini Bu, amanat. amanah atau pesan yang dapat diambil dari cerita. Oke. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan kalau hari ini Sabrina kalau pintunya ditutup. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan kalau hari ini kita akan membahas tentang Ini Bu, teks drama. Pertunjukan drama. drama, pertunjukan drama. Sebelumnya ada yang pernah menonton drama? Pernah Ibu. Nah, di mana? TV, Di HP. di HP. Drama apa? Drama Korea. Berani Ibu. Berani. Sudah dikapok. Ya, kapok drama Korea ya. Ya. Pertunjukan drama. Di sini ada yang suka acting? Angka Ibu. Sabrina Bu. Angka Ibu. Dua-duanya ya kalau gitu. Pertunjukan drama. Apa yang terbesit di pemikiran kalian saat pertama kali mendengar kata drama? Lakon. Lakon. Lakon itu apa? Pura-pura Ibu. Pura-pura. Bagus. Ada menjadi diri sendiri Bu. Ya itu pura-pura juga. Itu pura-pura. Kostum Ibu. Bohongan Ibu, bohongan. Bohongan. Ya pura-pura juga sama. Hanya beda kata. Drama. Pura-pura. Panggung. Panggung. Benar. Apalagi yang berkaitan dengan drama? Dekorasi. Perhiasan. Mimik wajah. Ekspresi. Tokoh pemeran. Ya, pemeran. Ya, Sutradara banyak. Ibu, sutradara. Ya, ada sutradaranya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan drama itu apa? Pertunjukan drama. Berarti kalau pertunjukan, semua yang kalian sebutkan tadi itu ditampilkan, ditunjukkan berarti kan? Ya, Ibu. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak pertunjukan drama itu apa? Kan tadi drama menyangkut sutradara, kostum, pura-pura, mimik, terus ada lakon, ada lakohan. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak drama ini apa? Sepengetahuan kalian aja deh yang kalian tahu. Pertunjukan drama adalah Ya, Mas, silakan. pertunjukan drama adalah yang di Saya. Ya, silakan Sabrina. Jadi pertunjukan drama adalah pertunjukan yang menyajikan sebuah drama di mana ada tokoh yang memerankan melalui dialog dan acting Ibu. Tokoh yang memerankan lewat dialog dan Acting. acting itu apa sih? itu dia ini Tindakan, perbuatan, Acting berpura-pura. tindakan berpura-pura. Tindakan berpura-pura. Jadi acting itu tindakan berpura-pura atau tidak sesuai dengan kenyataan, tapi sesuai dengan teks yang sudah Itu pemeran. Oke. Sesuai dengan pemeran dia. Naskah. Iya, naskah drama kita. Jadi sebelum ada pertunjukan drama, pasti di sini selalu ada naskah drama. Nah, naskah drama inilah yang akan membawa pada pertunjukan drama seperti itu. Jadi tidak akan ada drama kalau tidak ada naskah gitu. Paham? Ada yang bingung? Tidak. Ya, oke. Di sini ada yang suka acting. Acting biasanya kan
Seringlah kalian acting biasanya, ada yang kalau di rumah lagi sedih, tapi kalau lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya di sekolah bersenang, pura-pura baik-baik aja gitu. Tanpa disengaja itu termasuk acting, Bu. Iya, itu termasuk bagian dari acting. Sebenarnya kehidupan kita ini juga secara apa ya? Secara seninya kehidupan kita ini termasuk drama loh, drama kehidupan. Karena banyak sekali kepura-puraan yang secara tidak langsung, secara tidak sadar ternyata kita sedang acting. Iya, Bu. Ada yang sadar nggak? Atau ada yang mau kasih contoh nggak? Oke, ada yang mau kasih contoh? Atau mau ibu tunjuk? Iya Bu, benar Bu. Iya, Misalnya apa kita yang di berbeda? rumah, Iya. misalnya kita di rumah, Iya. kita sedang berperan menjadi seorang anak. Ya, Kalau di sekolah kita berperan sebagai seorang pemberi penduduk yang menjadi berdasarkan tempat itu tidak termasuk bagian dari acting dan dari dalam pemerintahan drama. ya. Tapi itu salah satu contohnya ya. Tapi kebanyakan orang itu menganggap kalau pertunjukan drama ini hanya di atas panggung. Ya. Padahal kalau di atas panggung juga siapa tahu ada 3 sisi kan. Iya. Pertama sisi asli orang itu mungkin lagi sedih, di rumah lagi ada masalah. Terus di naskahnya dia harus menyesuaikan, harus tampil senang gitu, harus mengikuti naskah yang ada dan memenuhi selera penonton. Terus kalau ciri-cirinya apa aja Bu? Ada 4 ciri-ciri dari pertunjukan drama. Ada apa saja? Mengandung dialog, Mengandung dialog. terdiri dari bagian-bagian. Ada bagian-bagian. Yang ketiga, Tokoh dan konflik. tokoh dan konflik. Yang keempat, Narasi pendek dan ringkas. narasi pendek dan ringkas. Oke. Kenapa harus ada dialog? Karena kita Biar tahu Ibu, berperan. biar tahu kita harus ngomong apa di panggung. Biar tahu harus ngomong apa. Kan itu udah ada di naskah. Dialog itu apa sih sebenarnya? Percakapan antara dua orang. Antara 2 orang atau lebih. Kalau cuma 1 orang disebut apa? Monolog. Monolog. Pinter. Jadi kenapa ada dialog? Karena harus ada percakapan. Kalau dia percakapannya sendiri gimana? Saya udah makan belum ya? Kayaknya belum deh, saya belum makan deh. Nah, kan orang yang nonton ngerasa aneh ya. Orang itu kenapa ya? Kok ngomong sendiri gitu. Nanti dikiranya orang gila gitu ya kan. Karena kalau dialog itu kan pasti 2 atau lebih orangnya. Kemudian ada bagian-bagian. Ada apa ya? Tempat gitu. Ada bagian pertama, bagian kedua gitu. Dan matanya beda-beda. Terus ada tokoh dan konflik. Tokoh itu yang menjalankan atau yang menyampaikan dialog. Ya, nomor 1 itu tokoh. Kalau tidak ada tokoh, siapa yang mau berdialog? Kemudian ada konflik. Konflik ini puncak ceritanya yang membuat cerita itu hidup. Gitu. Terus ada narasi pendek dan ringkas. Narasi pendek ini biasanya sebelum drama itu dimulai, biasanya kan kita sering mendengar ya kalau di teater pasti ada yang di belakang panggung itu ngasih arahan. Pada suatu hari hiduplah seorang nenek-nenek tua di sebuah rumah kecil di tepi hutan. Nah itu namanya narasi pendek dan ringkas sebelum pertunjukan drama dimulai. Gitu. Ada yang pernah nonton teater? Atau kalian yang menjadi pemain teater? Tidak juga ya. Jadi kalian siapa? Anggota teater. Oke, sejauh ini ada yang dibingungkan nggak? Tidak, ibu mati. Oh iya. Kayaknya yang mati. Ibu mati gitu ya kalau nggak ada tandanya. Oke, kenapa ya? Jangan-jangan ini tanda pelajaran kita sudah berakhir. Oh iya. Waktu kita berapa menit lagi? 5 menit ibu. 5 menit lagi. Oke, sedikit lagi ya. Nah di sini ada struktur
teks drama. Jadi di dalam kan tadi ada naskah drama ya, sebelum pertunjukan drama itu ada 4 struktur. Nih, anak-anak lihat di sini ya. Yang pertama ada prolog. Apa itu prolog? Pembukaan cerita. Prolog itu pembukanya, seperti narasi yang tadi dicontohkan ya. Kemudian ada dialog. Dialog itu apa? Interaksi antar tokoh. Ya, interaksi antar tokoh, percakapan 2 orang atau lebih. Kemudian ada aksi. Aksi ini apa? Gerakan atau ekspresi Dari aktor. dari Pemerannya. Ya, gerakan atau ekspresi aktor, pemerannya, tokohnya. Itu Ini dinamakan termasuk ya, Bu? aksi. Iya, termasuk. Karena itu merupakan salah satu ekspresi. Coba gimana Anda ekspresi sedih? Nah, gitu. Anda ekspresi marah gimana? Nah, gitu. Kalau Sabrina ekspresi apa ya? Marah, sedih. Marah, sedih, gembira. Gimana Sabrina? Sekarang ini gembira Ibu. Ya gitu ya. Kepalanya dilepas aja, jangan ditahan. Ya, itu merupakan beberapa contoh dari ekspresi. Ya. Kemudian ada epilog. Epilog itu apa? Penutup cerita berupa pesan. Ya, epilog itu sama seperti prolog yang tadi di awal, jadi disampaikan juga oleh naratornya yang di belakang panggung. Jadi begitulah cerita yang ditampilkan pada teater hari ini, bahwa kehidupan itu bla 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 bla. Itu namanya epilog. Prolog itu di awal. Amanah juga masuk ke epilog, Ibu. Amanah itu maksudnya ke epilog, penutup cerita berupa pesan. Ya, pesan. Apa itu? Jadi kalau bukan pesan motor, pesan apa lagi? Bukan pesan WA ya. Oke. Ada yang masih dibingungkan? Cukup, Ibu, cukup. Cukup. Ibu mau kasih contoh pertamanya dulu. Ini sambil dicatat juga ya, yang sudah Ibu tuliskan. Baik, Ibu. Kamu nggak ya? Ayo, sama. Nanti kalian kalau ada yang ditanyakan, tanyakan aja ya. Baiklah ya, sebentar. Oke, nanti saat Ibu menampilkan salah satu contoh drama, silakan diperhatikan. Terus nanti kalian tulis bentar. Kalian tuliskan ciri-ciri dari drama, apakah sudah termasuk di dalam drama yang kalian tonton atau tidak, sama struktur dari teksnya tadi. Ada apa aja? Ada Prolog, epilog, dialog, epilog di terakhir. Ada prolog, dialog, aksi, dan epilog. epilog. Silakan ditonton dulu ya videonya. Jadi di awal ada ini ya, prolog, kemudian di awal ada aksinya juga.
ciri-ciri Oh, ciri-ciri. penulisannya dulu ya. Ciri-cirinya ada dialog, Ada dialog, sebenarnya ada pengakuan, ada tokoh dan konflik juga. Iya. Kemudian bagian-bagian. Narasinya Ada pendek. bagian-bagian. bagian pertama itu waktu dia sama suaminya aja. Iya. Bagian kedua waktu dia Sama ibu komplain. ibu bermimpi. Terus ada narasi pendeknya nggak? Ada, Ada Ada nggak? narasi pendek bentar, habis itu langsung luas mengenai rupiah. membahas mengenai rupiah. Coba ya. Berbeda lagi, rupiah selamat lagi. Rupiah melemah lagi. Ya, berarti ada narasi pendek dan ringkas. Lengkap yang ciri-ciri. Terus untuk struktur dari teks drama. Ada prolog? Iya. Ada. Dialog? Ada. Aksi? Ada. Kemudian epilog. Belum masih ada itu penahan Iya. tadi kayaknya belum lengkap. Oke, jadi tadi ada pesan yang disampaikan tadi saat ibu-ibunya itu nyanyi itu kan Oh, iya. drama musikal dari dulu sudah aku bilang pernikahan kalian keliru, makin kesini rupiah makin tidak menentu. Itu kan merupakan pesan. Pesannya ibu ada nggak? Berarti ada pesannya dari paham mengenai struktur drama, pertunjukan drama. Paham ibu. Waktu kita berapa menit lagi ya? Mas Lama atau tidak? Kalau Mas Lama kita ada praktik drama dulu. 22 menit ibu. 2 menit lagi ibu. 2 menit lagi ya. Oke, sudah sangat singkat ya. Ada, ibu. Oke, terakhir sebelum kita duduk, ini ada unsur intrinsik. Oke, sebenarnya di dalam drama ini ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kita bahas singkat saja ya. Baik Jadi ibu. kalian bisa mencari yang intrinsik. Silakan ini dicatat dulu. Nanti kalau pembahasan kita tidak cukup waktunya di kelas, kalian bisa melengkapi lagi materinya di rumah. Unsur intrinsik ada 6. Kemudian ekstrinsiknya ini kalian catat juga ya. Ekstrinsiknya ada 3. Apa? Latar belakang penulis. Nilai-nilai dalam cerita. Kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya. Coba yang unsur intrinsik dulu ya. Makanya ada tema. Kalau temanya di dalam video yang kalian tonton tadi apa? Rupiah. Turunnya Turun ekonomi ya. Utama rupiah ibu. Ekonomi, rupiah atau ekonomi. Kemudian alur, Maju. Aduh, ada alurnya ya. Kemudian tokohnya, Sepasang suami istri. bapak dan mama ya. Komplek. Kemudian ada latar. Yang pertama di mana? Di warung sama di komplek. Komplek. Ibu. Kemudian ada dialog. Pasti ya di dalam drama pasti ada dialog, tidak mungkin tidak ya. Kemudian ada kesannya tadi. Ada. Kemudian ke unsur ekstrinsik, berarti unsur yang ada di luar cerita drama itu. Yang pertama latar belakang penulis. Apakah penulis ini memang suka menulis tentang ekonomi, tentang permasalahan sosial atau tentang politik? Nah itu akan mempengaruhi cerita yang dia buat. Kalau dia terbiasa menulis cerita tentang percintaan, nggak mungkin dong dia nulis kayak gini. Iya. Nah seperti itu. Ada latar belakang dari penulisnya juga kalau di ekstrinsik di luar cerita. Terus ada nilai-nilai dalam cerita. Nilainya
itu apa sebenarnya? Apa ada masalah ekonomi? Sulitnya nyari kerja ibu. Ya, masalah budaya bisa jadi susah mencari kerja. Jadi termasuk ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Rupiah turun. Ya, rupiah turun. Biasanya rupiah ini kan semakin lama terkadang semakin turun gitu. Kita sudah kerjanya itu capek-capek tapi apa ya? Hasilnya itu tidak seimbang gitu, tidak seimbang dengan usaha yang sudah kita lakukan seperti itu. Ada yang mau coba untuk praktik drama di depan? Atau mau ikut tunjuk? Tunjuk ya, kan dramanya yang singkat-singkat aja kok, yang mudah-mudah. Bentar ini istirahat ibu. Oke, sebentar lagi ya. Karena MBG-nya juga tadi ibu dapat infonya belum sampai. Iya. Oke, ibu mau minta tolong untuk 2 orang, silakan maju ke depan. Jadi ceritanya adalah salah satu dari kalian itu sedang sedih, tapi temennya ini ngajakin bercanda. Jadi mau gimana pun keadaan kamu, sesedih apapun kamu harus ikut bercanda juga gitu, seneng. Oke, ada yang bisa mempraktikkan? Atau ibu tunjuk? Tunjuk aja ya. Silakan untuk, karena hari ini tanggal 21, berarti Antalia Handayani bulan November, silakan kepada Yola Anisandeni. Silakan maju ke depan. Saya yang sedih ya Bu. Oke, Yola yang sedih ya. Jangan di sana ibu. Ya, jadi Yola silakan di sebelah sana dulu. Yola datang ke sini. Datang jeng-jeng, mukanya sedih. Terus Anta datang juga nyamperin, ngajakin ketawa, bercanda. Saya di sini aja berjalan Bu. Ya, jangan di sini. Nyamperin Anta. Mukanya sedih. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Aku sedih karena SPP itu belum dibayarin. Waduh, kok jadi sedih? Berdoa aja kepada Tuhan, diberikan rezeki yang banyak. Seperti itu ya. Ya, Tapi aku tetap sedih. semangat, jangan putus asa ya, Yola. Terima kasih Anda. Aku sekarang udah nggak sedih lagi. Iya gitu ya. Diajakin apa gitu? Eh, Yuk beli bakso yuk gitu. Yuk kita makan yuk, biar nggak sedih yuk. Kamu yang bayarin. Oh, aku tinggal lagi di Jadi kita makan bakso atau enggak? bakso. Kita makan bakso. Bayarin ya. Nanti kita makan bakso berdua aja ya. Kita makan bakso sama mama berdua aja. Ya tapi nggak kenyang kalau ketemu Bapak gua. yang penting kita makan bakso hari ini. Kamu bayarin ya. Aku belum bayar sama SPP. Hidup aku ketinggalan yuk. Ya aku bantuin ya, aku temenin ngambil. Ya, tapi jauh rumah Yola. Jadi kita nggak usah makan. Nanti kita nggak usah makan bakso hari ini. Tapi nanti kamu sedih. Aku nggak sedih kok. Tapi Yola makan. Tapi Yola makan ya. Oke, cukup sudah kasih karena Kamu nggak bener Bu ininya, menghiburnya. kamu tuh ya gitu ya. Nah, bener tau. Orang lagi sedih malah dikhawatir ya, malah nyari kesempatan gitu ya. Kamu sedih ya Sabrina? Oke, nggak apa-apa, itu merupakan proses belajar ya, mencoba. Kalau tidak mencoba kita tidak tahu. Oke, itu sudah bagus ya. Tadi ada pesan moralnya nggak Sabrina? Ada. Ada ya. Apa pesan moral? Jangan mencari kesempatan. Itu datang teman lagi kesulitan. Ya, seperti itu ya kalian. Oke, tapi itu sudah bagus, kita sudah mau mencoba ya. Kemudian terakhir, Ibu mau memberikan tugas, silakan kalian mencari satu video pertunjukan drama, boleh ini dari YouTube atau dari internet lainnya.
dari video juga boleh, atau dari TV itu kalian rekam pakai ponsel kalian. Dari Oke. Nah, terus kalian analisis ciri-cirinya, kemudian sama unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, minggu depan akan kita bahas bersama-sama di mata pelajaran yang akan datang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang mau membantu Ibu untuk merefleksikan hasil diskusi kita? Ya, silakan satunya. Jadi, drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan melalui dialog dan tindakan para tokohnya, serta ditunjukkan untuk dipentaskan di atas panggung. Dalam drama, alur cerita disampaikan tanpa narasi panjang, melainkan melalui percakapan yang mengandung konflik, tema, latar, dan pesan moral. Drama tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan refleksi sosial. Oke, terima kasih Sabrina. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya? Satu orang lagi, secara singkat, mengenai drama, pendidikan drama, sesuai pemahamannya. Ya, silakan Yola. Jadi bukan drama itu adalah sebuah pementasan yang berisikan tokoh-tokoh untuk melakukan pementasan. Itu bukan dari semua saya. Ada actingnya ya, ada actingnya, ada alurnya juga. Ya, silakan untuk harus dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah ya untuk kita. Semoga nanti anak-anak bisa memahami materi dengan baik dan dilancarkan semua proses belajarnya. Semangat selalu ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan yang akan datang. Ibu. Selamat siang Ibu Amini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama. Panduan observasi ke-7 keterampilan mengajar bertanya. Nama calon guru Sipa Anissa dengan NIM 2313041021. Tanggal 21 bulan 11 2025. Waktu 11.30. Topik pengajaran pertunjukan drama semester genap. Pengajar bahasa Indonesia kelas 11. Komponen keterampilan Sipa Anissa sudah baik dalam mengkomponenkan keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar seperti menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat, pembicaraan acuan, pemindahan giliran, pemberian waktu berpikir untuk siswa, pemberian tuntutan, pemusatan perhatian, dan penyebaran pertanyaan. Sipa Anissa sudah baik dalam mengkomponenkan keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut seperti pengubahan tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, dan peningkatan terjadinya interaksi. Namun Sipa Anissa sudah baik dalam menghindari komponen negatif yang perlu dihindari seperti mengulangi pertanyaannya sendiri atau mengulangi jawaban pelajaran, menjawab pertanyaan sendiri, menunjuk dulu sebelum bertanya, dan mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak, serta mengajukan pertanyaan ganda. Namun, Sipa Anissa perlu ditingkatkan lagi dalam menghindari menjawab pertanyaan sendiri. Sekian, terima kasih.